Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kembali datang kepadamu, membaca, merenungkan, mempelajari akan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, terangi hati kami, pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, menangkap setiap kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman yang akan kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang ke-13 dan 14. Ya, ayat 13 dan 14 akan membaca untuk saudara. Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu di mana iblis diam. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15 tambah satu lagi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tetap setia. Saudara, untuk menjadi setia atau tetap setia tidaklah mudah. Kalau semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya happy, semuanya senang, untuk setia itu mudah sekali. Tetapi berbeda sekali kalau yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Saudara, jemaat di Pergamus, saya sebutkan mereka sebagai jemaat yang setia. Kenapa setia? Kalau melihat di dalam ayat yang ke-13, maka kita tahu di sana jemaat di Pergamus tidak hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik-baik. Tetapi jemaat di Pergamus hidup di tengah-tengah masyarakat yang Alkitab tuliskan di situ takhta iblis berada. Artinya saudara, bahwa jemaat di Pergamus hidup di tengah-tengah masyarakat yang hidup mereka sebagian besar mengikuti jalan iblis, mengikuti, menuruti tindak kejahatan. Bahkan selalu boleh saya katakan, masyarakat di kota Pergamus adalah masyarakat yang masih percaya kepada berhala. Dalam satu buku mengatakan, saudara, yang saya baca saudara, kota Pergamus menjadi pusat penyembahan berhala. Dan orang Kristen jemaat hidup di tengah-tengah kota seperti itu. Dan tentu saja tidak mudah bagi orang-orang Kristen di Pergamus. Tetapi coba saudara lihat, ternyata orang-orang Kristen Pergamus yang walaupun hidup di tengah-tengah lingkungan yang masih percaya kepada berhala-berhala, tapi Alkitab menuliskan saudara, tetapi engkau berpegang kepada namaku. Artinya saudara, kehidupan mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan di mana mereka berada. Dan mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka tidak menyangkal akan iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan
walaupun di tengah-tengah lingkungan yang sangat-sangat mudah sekali untuk menggoda dan menarik mereka. Saudara, tentu saja ini menjadi satu teladan yang baik bagi kita orang-orang Kristen yang ada di zaman sekarang ini. Saudara, lingkungan di mana kita berada adalah lingkungan yang majemuk. Lingkungan yang bermacam-macam bisa mempengaruhi kehidupan kita. Bukan saja pengaruh yang positif, tetapi pengaruh-pengaruh yang negatif juga ada di lingkungan kita. Tetapi baiklah kita, saudara, meniru apa yang dilakukan, apa yang jadi kesaksian dari jemaat Pergamus. Mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap berpegang kepada firman. Mereka tetap berpegang kepada iman mereka. Dan mereka tidak menyangkal akan iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Saudara, sampai di sini kita melihat jemaat Pergamus adalah jemaat yang luar biasa. Namun saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, seperti jemaat yang ada di Efesus, seperti jemaat yang ada di Smyrna, tidak ada jemaat yang sempurna. Demikian pula jemaat di Pergamus. Walaupun Allah memuji mereka, walaupun Allah itu menyanjung mereka menjadi sebagai jemaat yang setia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala seperti itu, tetapi ada satu hal yang Allah sampaikan, yang menjadi keberatan Allah kepada kehidupan jemaat di Pergamus. Coba lihat di dalam ayat yang ke-14. Ternyata tidak semua orang, tidak semua jemaat di Pergamus adalah jemaat yang setia, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ternyata kita mendapati di dalam ayat yang ke-14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antara mereka ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Artinya apa, saudara? Di antara orang-orang Kristen di Pergamus, di antara jemaat di Pergamus itu ada beberapa orang, segelintir orang yang mereka mengikuti berhala-berhala. Mereka mengikuti, bahkan makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan mereka juga hidup di dalam perzinahan. Mereka pergi beribadah. Mereka terlihat nampak setia, nampak beriman, nampak setia. Tetapi ternyata Tuhan mendapati di antara mereka ada orang-orang yang tidak tulus di dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak betul-betul setia kepada Tuhan karena mereka masih mengikuti berhala. Mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan mereka juga hidup di dalam perzinahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja ini menjadi satu celah dan borok bagi jemaat di Pergamus. Sebagian jemaat setia, tidak menyangkal imannya, tetapi sebagian lagi mereka masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Dan Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Pergamus ini di dalam ayat yang ke-16, sebab itu bertobatlah. Bertobat bukan hanya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, tapi pertobatan ini diserukan oleh Yohanes melalui surat kepada jemaat di Pergamus kepada orang-orang Kristen di Pergamus yang disebut Kristen, tetapi kehidupan mereka masih mengikuti kehidupan yang lama, supaya mereka bertobat. Tinggalkan semuanya itu, tinggalkan berhala-berhala, tinggalkan perbuatan zina, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, tanggalkan semuanya itu dan mengikuti jalan Tuhan. Bertobat, tinggalkan semuanya. Itulah arti pertobatan. Berbalik, meninggalkan semuanya dan mengarahkan diri kepada Kristus. Kalau tidak, Alkitab menuliskan, kalau tidak maka Tuhan segera datang kepada mereka dan Tuhan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutnya. Artinya, saudara, kalau jemaat di Pergamus tidak mau bertobat dan masih terus hidup di dalam gaya hidup yang lama mereka, maka Tuhan akan datang kepada mereka.
dan Tuhan akan memerangi mereka. Satu kengerian yang luar biasa, bukan? Tuhan akan berperang kepada umatnya sendiri. Tuhan akan menghukum mereka. Karena itu saudara, sebelum semuanya terlambat, maka kita katakan, bertobatlah. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kita, maka Alkitab mengatakan di dalam ayat 17 bagian terakhir, Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi, makanan surgawi, dan bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan batu putih. Batu putih yang di atasnya akan tertulis nama baru yang hanya diketahui oleh siapa batu putih itu diberikan. Batu putih itu melambangkan, bisa digambarkan seperti kayak tiket atau karcis. Dan di situ tertulis nama setiap orang yang menerimanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui jemaat di Pergamus ini, mari kita belajar. Lingkungan di mana kita tinggal mungkin ada lingkungan yang tidak jauh berbeda dari lingkungan di mana jemaat Pergamus waktu saat itu hidup. Tapi marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan jangan pernah menyangkal akan Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan mana yang tersembunyi, makanan surgawi. Kita akan diberikan makan oleh Allah, dan bahkan Allah akan mengaruniakan batu putih yang adalah tiket atau karcis seperti itu, dan tertulis nama setiap masing-masing yang menerimanya. Orang lain tidak tahu apa yang ada tertulis di dalam batu putih itu. Hanya orang-orang yang menerimanya saja yang tahu akan nama batu putih itu. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan hari ini terus akan kita renungkan di dalam kehidupan kita. Tetaplah setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati supaya melalui firman-Mu ini kami boleh kembali diingatkan. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang tidak jauh berbeda mungkin dengan jemaat di Pergamus waktu itu. Tetapi ajari kami Tuhan tetap setia kepada Engkau. Ajari kami itu tetap tidak menyangkal Engkau, setia sampai akhir hidup kami. Maka Engkau akan memberikan mana dan batu putih yang dimana tertulis nama setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan berkati supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.